Buat kalian para penggemar, ada kabar terbaru dari proyek film Venom: The Last Dance yang sedang digarap oleh Sony Pictures. Kabar yang satu ini membuat saya lumayan senang mendengarkannya. Sebagai film terakhir yang merupakan film ketiga dari Venom, film ini diharapkan bisa mengangkat kembali harkat dan martabat Sony Pictures yang dianggap tidak mampu untuk membuat universe Spider-Man mereka sendiri. Coba saja tengok Madam Web yang jahanam itu. Maaf, kelepasan. Oke, universe, let's talk about it. Kabar yang satu ini sebenarnya masih bersifat rumor yang memuat sinopsis dan juga plot yang akan dihadirkan dalam film Venom: The Last Dance. Jangan dipercaya mentah-mentah karena kabar ini tidak datang dari Scooper, melainkan datang dari kanal YouTube 3C Films. Namun tetap pada dasarnya, detail ini diyakini akan mengungkap siapa sebenarnya yang akan menjadi villain dalam film ketiga nanti dan karakter apa yang bakal ditampilkan. Seperti yang saya bilang tadi, kabar ini tidak datang dari Scooper maupun insider, namun informasi ini berasal dari sebuah survei untuk film-film yang sedang atau akan dikerjakan. Dan katanya ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap apa saja yang akan terjadi dalam sebuah proyek film yang berkaitan dengan plot maupun premisnya. Jadi tujuan dari website survei ini digunakan untuk menilai seberapa besar excitement para penonton atau para calon penonton menilai detail plot yang akan digunakan dalam salah satu proyek film, termasuk untuk film Venom The Last Dance. Tapi tetap saja di luar ini adalah rumor, dan kalaupun memang benar-benar terjadi, Sony Pictures beberapa kali memutuskan untuk merubah apa yang telah mereka kerjakan pada saat detik-detik terakhir menjelang perilisan dari proyek film mereka. Masih ingat dengan kasus film Morbius di mana mereka memasukkan beberapa detail yang merupakan referensi untuk Spider-Man, namun pada saat filmnya keluar atau dirilis di bioskop, detail-detail tersebut dihapus dan mengalami banyak perubahan. Jadi bisa saja meskipun yang kita bahas ini benar adanya, mungkin saja Sony Pictures akan mengubahnya di kemudian hari. Bahkan kabar yang beredar, film Madam Web harusnya memasukkan karakter Spider-Man Tom Holland untuk menghadapi villain yang ditampilkan dalam film Madam Web tersebut. Namun adegan tersebut akhirnya tidak dipakai dan tidak difilmkan, meskipun sudah dibuatkan konsep artnya. Jadi sinopsisnya mengatakan film ketiga dari Venom franchise ini akan berpusat kepada sang antihero, di mana simbiot Venom akan belajar dan mengetahui banyak hal melalui multiversal hive mind mereka tentang Peter Parker alias Spider-Man yang ditakdirkan akan membunuh dirinya dan juga inangnya, yaitu Eddie Brock. Jadi, Venom akan membujuk Eddie Brock untuk memburu Peter Parker di universe mereka untuk mengubah masa depan. Namun tugas ini malah menjadi rumit setelah mengetahui bahwa faktanya di universe ini alias di universe-nya Venom, Peter Parker-nya baru berusia 10 tahun. Namun setelah menemukan anak tersebut dan akhirnya menculiknya sebelum akhirnya membunuhnya, Eddie kemudian berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut setelah Venom memaparkan laba-laba normal kepada Peter Parker yang masih sangat muda ini, yang setelahnya malah mengalami reaksi alergi yang parah dan membuat Eddie memutuskan bahwa dia harus membawa Peter Parker menuju rumah sakit dan berpura-pura menjadi ayahnya. Tapi dengan simbiot Venom yang semakin tidak senang dengan Eddie Brock yang menjadi inangnya, Eddie Brock malah segera menyadari bahwa dia memiliki banyak kekhawatiran tentang kemunculan simbiot baru yang sangat powerful yang dikenal sebagai Toxin, yang merupakan keturunan dari Carnage yang telah masuk ke dalam tubuh detektif Peter Mulligan sebelum akhirnya memutuskan untuk membunuh semua monster tersebut, termasuk Venom dan Peter Parker muda. Dan ketika dia memunculkan grup baru dari simbiot, termasuk salah satu diantaranya yang sudah bergabung dengan tubuh seorang tentara yang bernama Patricia Robertson yang akan diperankan oleh Temple, yang kemudian akan memulai hubungan dengan Eddie Brock. Dan kelompok alien yang sangat mematikan ini akan mengancam dan membuat kehancuran di seluruh kota San Francisco. Tapi sebuah kelompok tentara lapis baja yang dikenal sebagai The Jury akan muncul dan berniat untuk membunuh semua simbiot, di mana grup The Jury ini akan dipimpin oleh Orwell Tyler yang akan diperankan Chiwetel Ejiofor, yang putra tertuanya telah dibunuh oleh Carnage dalam upayanya untuk kabur dari penjara. Dan ancaman tersebut semuanya kini terlihat jelas, dan Eddie harus membuat Peter Parker yang masih kecil ini untuk tetap hidup ketika dia harus berhadapan dengan alien grup
baru yang mematikan ini, dan sebuah grup vigilante yaitu The Jury yang di saat bersamaan berniat untuk memusnahkan dirinya juga saat dia berusaha untuk menjaga hidupnya agar tidak terjatuh dan mencegah pembantaian yang akan terjadi kepada seluruh masyarakat kota San Francisco. Yes, Peter Parker akan dijadikan sebagai bocil dalam film ini. Itu berarti film Madam Web ada gunanya juga. Karena dalam film tersebut sebenarnya Peter Parker belum dilahirkan, alias masih dikandung oleh ibunya yang diperankan oleh Emma Roberts. Makanya tadi di awal saya bilang ini membuat saya sedikit senang, meskipun hanya sedikit, karena pada akhirnya Venom akan bertemu dengan Spider-Man. Jadi kita serahkan saja kepada Sony akan dibuat menjadi seperti apa film Venom The Last Dance ini. Mudah-mudahan mereka memikirkan sebuah plot yang jenius yang bisa membuat seluruh fans dan calon penonton mereka tercengang dengan apa yang pengen mereka tampilkan. Dalam sinopsis tersebut menyebutkan bahwa Venom akan mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati di tangan Spider-Man di berbagai universe melalui kemampuan multiversal hive mind-nya. Seperti yang kita tahu dalam film Venom Let There Be Carnage, simbiot ini saling terhubung pengetahuannya satu sama lain dengan simbiot yang ada di universe yang lain. Dan itulah alasannya dalam post-credit scene Venom Let There Be Carnage, Venom terlihat mengenali Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland. Pengetahuan tersebut dia dapatkan dari simbiot yang telah masuk ke dalam tubuh Eddie Brock yang diperankan oleh Topher Grace dalam film Spider-Man 3 garapan Sam Raimi. Dan sejauh ini dalam versi live action hanya film tersebutlah yang menampilkan Venom. Jadi disinilah kita berasumsi bahwa Venom yang merasuki tubuhnya Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy mengetahui tentang Spider-Man dari Venom yang merasuki tubuhnya Topher Grace berdasarkan sharing informasi dari hive mind symbiote. Sementara dalam film garapan Mark Webb, Peter Parker yang diperankan oleh Andrew Garfield tidak pernah bertemu dengan Venom. Meskipun banyak fans yang mengharapkan bahwa jika memang betul nanti akan dibuat The Amazing Spider-Man ketiga, maka tidak sedikit yang mengharapkan Spider-Man Andrew Garfield akan bertemu dengan Venom dan bahkan menjadikan Peter Parker Andrew Garfield menjadi inang untuk Venom. Lebih lanjut lagi, sinopsis tersebut juga menyebut kehadiran toksin yang kini menjadikan tubuh detektif Peter Mulligan sebagai inangnya. Dalam film Venom Let There Be Carnage, Mulligan memang akhirnya terkapar tidak berdaya di ending film tersebut sampai matanya kemudian terbuka dan menunjukkan bahwa Mulligan kini menjadi inang salah satu simbiot yang merupakan keturunan dari Carnage dan dia akan dikenal sebagai toksin. Mengingat seluruh simbiot punya kemampuan untuk sharing informasi melalui simbiot hive mind, maka kemungkinan toksin juga akan memiliki pengetahuan tentang siapa Peter Parker nantinya, yang di universe ini masih berusia 10 tahun. Dan kemungkinan toksin tidak hanya akan memburu Venom, tapi juga akan memburu Peter Parker. Dan pada saat itulah Eddie Brock kemungkinan akan berpaling dari upayanya untuk membunuh Peter Parker yang masih muda tersebut atas dorongan dari Venom tentunya, yang sudah mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati di tangan Peter Parker alias Spider-Man di seluruh universe. Namun Eddie Brock menyadari bahwa Peter Parker yang masih bocil ini hanyalah Peter Parker biasa, apalagi setelah dipaparkan laba-laba biasa dan tidak menemukan reaksi bahwa dia akan menjadi Spider-Man, justru terkena alergi parah. Sebenarnya jika alurnya memang seperti ini, maka akan sangat pas kalau judulnya adalah Venom The Little Protector. Namun Sony pada akhirnya memilih judul ketiga dari film Venom ini adalah The Last Dance, karena yang di-highlight adalah ini merupakan film terakhir Tom Hardy sebagai Venom dan bahkan mungkin sebagai film terakhir Venom di bawah naungan Sony Pictures. Tapi selain toksin, sinopsis ini juga menyebutkan satu musuh lainnya yang akan dihadapi oleh Eddie Brock, yaitu Scream, yang akan merasuki tubuh Letnan Patricia Robertson, yang memang dalam komik dialah yang menjadi host untuk simbiot berwarna kuning ini. Untuk video yang satu ini sudah pernah dibahas oleh Ganos, dan simbiot yang berwarna kuning sebenarnya juga pernah diperlihatkan dalam film Venom yang pertama. Aktor yang akan memerankannya kemungkinan adalah Juno Temple, yang dikabarkan akan memiliki hubungan dekat dengan Eddie Brock. Dan ini masuk akal setelah pacarnya Eddie Brock kini tentu saja sudah menikah. Maka Eddie harus mencari cintanya yang baru, dan kemungkinan pilihan itu akan jatuh kepada Patricia Robertson. Sinopsis ini juga menjelaskan bahwa toksin kemungkinan akan membentuk sebuah grup yang berisi semua simbiot yang dia kumpulkan. Kemungkinan termasuk salah satunya adalah Scream. Bahkan dalam salah satu outfit kru yang sempat bocor dan beredar ke publik memperlihatkan logo Venom 3 dengan warna hijau yang menandakan bahwa kemungkinan akan ada simbiot hijau yang dalam komik bernama Lasher, yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Venom Little Protector isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 93. Lalu kemudian dia mendapatkan namanya sebagai Lasher pada komik
komik Carnage USA issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 2012. Berdasarkan sumber aslinya, mereka bernama The Five Symbiote yang merupakan keturunan Venom yang dihasilkan secara paksa oleh Life Foundation yang dipimpin oleh Carlton Drake yang kemudian ditugaskan sebagai tentara untuk Life Foundation untuk melindungi klien-klien kaya mereka. Pada akhirnya, Five Symbiotes ini hanya menyisakan 4 orang anggota setelah Scream mengkhianati mereka untuk melawan invasi Skrull. Mereka pertama kali muncul dalam komik Venom Lethal Protector issue nomor 4. Perbedaannya, berdasarkan sinopsis ini, Five Symbiotes akan terbentuk dari keturunan Toxin, bukan Venom. Dan yang terakhir, selain kita bakal melihat supergroup villain yang dibentuk oleh Toxin, kita juga akan mendapatkan satu grup lainnya yang merupakan tentara militer berlapis baja yang bernama The Jury. Grup ini pertama kali muncul dalam komik Lethal Protector issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 93, yang merupakan grup vigilante dan dibentuk oleh General Orwell Taylor bersama dengan Sentry, Ramshot, Screech, Firearm, dan Bomb Blast. Grup ini dibentuk oleh Orwell Taylor setelah anaknya yang tertua yang bernama Huge Taylor, seorang penjaga keamanan di penjara, dibunuh oleh Venom ketika Venom berupaya untuk melarikan diri, dan Orwell akhirnya mengumpulkan teman-temannya Huge untuk bekerja sama membalaskan dendamnya. Misi pertama mereka adalah menghancurkan Venom yang berakhir dengan kegagalan. Berdasarkan sinopsis ini, anak tertuanya Orwell dibunuh oleh Carnage dalam upayanya untuk kabur dari penjara. Jadi salah satu petugas yang dibunuh oleh Carnage kemungkinan adalah anaknya Orwell yang bernama Huge Taylor. Aduh, kebayangkan seberapa gedenya film Venom The Last Dance nanti yang akan menjadi film terakhir Tom Hardy sebagai Venom. Kita tunggu saja, semoga eksekusinya tidak lagi mengecewakan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sebelumnya saya ingin mengajak kalian untuk follow dan like Facebook fanpage Story Heroes untuk mengetahui berita-berita dan update-update seputar superhero lainnya yang ada di platform Facebook. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.